Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Mariani Siregar. NIM saya 2041A0016. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB dan jenis-jenis KB sebagai salah satu syarat untuk penugasan komprehensif keluarga berencana. Di sini saya akan share screen mengenai materi yang akan saya berikan. Ini tugas pengemas saya mengenai keluarga berencana. Di sini saya akan menjelaskan keluarga berencana. Apa sih itu KB? KB sama dengan keluarga berencana adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak antara kelahiran anak guna meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Apa saja manfaat KB? Menghindari kehamilan resiko tinggi, seperti hamil terlalu muda, hamil terlalu tua, dan jarak kehamilan yang begitu dekat. Terus menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meringankan beban ekonomi keluarga, membentuk keluarga bahagia dan sejahtera. Siapa saja yang harus ber-KB? Pasangan usia subur, yaitu usia 15-49 tahun, yang ingin menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri kehamilan. Terus kapan harus ber-KB? 6 minggu setelah melahirkan, dalam 7 hari saat haid, dan setiap saat jika tidak hamil. Macam-macam alat kontrasepsi. Macam-macam alat kontrasepsi, di sini ada kontrasepsi sederhana. Kontrasepsi sederhana tanpa alat, MAL. MAL ini adalah metode amenorelaktasi. Biasanya dilakukan pada ibu nifas yang belum sama sekali tidak mendapatkan haid setelah dia melahirkan, tidak mendapatkan haid sama sekali, dengan syarat ibu harus menyusui secara eksklusif. Terus ada lagi coitus interruptus atau sanggama terputus, metode kalender dengan menghitung masa subur, metode lender cervix dengan cara melihat lender cervix pada saat masa subur. Dia biasanya lebih kental dan lebih kental dan tidak mudah putus kalau misalnya ditarik, tidak akan mudah putus. Metode suhu basal badan dengan mengukur suhu tubuh pada saat subur. Terus ini kontrasepsi sederhana dengan alat, contohnya kondom, diafragma, cup cervix, dan spermisida. Di sini ada berbagai macam. Ini seperti ini kondom, ini penutup cervix atau cup cervix tadi, ini gel spermisida, ini cup cervix, ada cup cervix diafragma. Ini cup cervix, ini diafragma, ini kondom, spermisida plumas, kondom wanita, seperti inilah contohnya. Ini ada kontrasepsi hormonal. Ini ada kombinasi estrogen dan progesteron, contohnya pil. Contoh seperti KB andalan, Cicloginon, Planotab, Icroginon, dan lain sebagainya. Terus ada suntikan atau injeksi, suntik KB 1 bulan. Dan ada lagi progesteron, kontrasepsi hormonal yang hanya berisi progesteron saja, yaitu pil, contohnya seperti Microlud atau Dian, suntik KB 3 bulan, dan implan. Nah, seperti ini. Implan ini mengandung progesteron saja, dan ini Microlud yang mengandung pil KB yang mengandung progesteron saja.
Yang ini suntik KB 3 bulan, depoprogestin, ini contohnya yang hanya mengandung progesteron saja. Kalau yang mengandung estrogen dan progesteron, dia ada Ciclofam. Ini ada isinya estrogen dan progesteron, dan Microgynon, ini pilnya. Contoh pil yang mengandung estrogen dan progesteron. Ini ada metode kontrasepsi dalam rahim atau AKDR yang lebih sering didengar IUD. IUD itu kepanjangan dari intrauterine device atau sering kita sebut spiral. Ini spiral, contohnya itu spiral ditanam di dalam rahim untuk mencegah pertemuan sel telur dan sperma. Efektivitasnya tinggi, jangka panjang, 8-10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI dan tidak mengganggu hubungan seksual. Ini contoh IUD, copper T, dan ini dipasang di dalam rahim untuk mencegah pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Ini kontrasepsi mantap yang tidak ingin punya anak lagi, yang umurnya sudah tua, anaknya lebih dari 3 atau 4, yang tidak memungkinkan untuk hamil lagi. MOW disebut juga metode tubektomi. Ini MOW dilakukan pada wanita. Prinsipnya memotong atau mengikat saluran tuba, mencegah pertemuan ovum dan sperma. Biasanya dilakukan di rumah sakit oleh tenaga kesehatan seperti dokter spesialis karena membutuhkan bius secara total. Ini MOP disebut juga vasektomi. MOP ini untuk laki-laki, prinsipnya itu memotong atau mengikat saluran vas deferens. Ini contoh MOW. MOW tadi kan tuba fallopi. Memotong tuba fallopi, fungsinya untuk mencegah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma. Maka tuba fallopinya diikat dan dipotong. Nah, ini salah satu metode operasi pria. Ini saluran vas deferensnya dipotong. Jadi sperma tidak akan keluar lagi. Terima kasih. Hanya itu saja presentasi mengenai PEMAS saya, mengenai KB. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.